Ya pemirsa, media sosial saat ini sudah tidak lagi menjadi penyelamat dunia remaja, tetapi saat ini sudah bisa dianggap menjadi momok dan juga monster yang membahayakan. Banyak orang terutama remaja terjebak pada media sosial, sehingga harus menanggung dampak buruk. Media sosial membawa banyak dampak negatif yang merusak prestasi hingga mengganggu kesehatan mental. Remaja yang terdampak bukan hanya mengalami ketergantungan, namun juga sangat rawan menyebabkan rumor dan perundungan. Melansir dari Statista, durasi Gen Z menggunakan media sosial rata-rata 1 hingga 4 jam. Sementara pengguna media sosial terbanyak adalah Facebook sebanyak 2,95 miliar jumlah pengguna. Selanjutnya, media sosial yang paling populer bagi Gen Z tercatat adalah YouTube sebesar 88%, disusul Instagram 76%, lalu TikTok sebesar 68%. Alasan menggunakan media sosial menurut We Are Social diantaranya untuk komunikasi dengan teman dan keluarga, menghabiskan waktu senggang, membaca berita terbaru, dan membuat konten. Detoks media sosial menjadi upaya untuk mengurangi penggunaan media sosial, menjadi solusi yang ditawarkan untuk membentuk remaja yang sehat jiwa dan raganya. Bagaimana hidup lebih sehat tanpa medsos? Dan adakah solusinya? Ya, beragam tingkah laku pengguna media sosial saat ini sangat beragam. Dengan tingginya minat orang terhadap suatu konten dan juga demi menjadi viral, akhirnya banyak konten kreator yang membuat konten yang menyimpang. Demi menjadi viral, banyak konten kreator yang pada akhirnya membuat konten yang tidak semestinya dikonsumsi oleh publik, merugikan orang lain, tidak mendidik, menimbulkan hujatan, hingga membahayakan diri sendiri. Seperti video yang diunggah oleh akun TikTok Rinto Be Like To, terlihat seorang tenaga kesehatan asyik tiduran, sementara 2 lainnya memainkan ponsel ketika pasien BPJS masuk. Pada menit berikutnya, saat pasien umum datang, ketiganya tampak gembira sambil berjoget. Belakangan diketahui ketiganya merupakan nakes yang bertugas di Puskesmas Lampunu II, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Usai video tersebut viral dan menuai hujatan dari para netizen, ketiganya kembali memposting video permintaan maaf kepada sejumlah instansi kesehatan serta pihak terkait. Sementara itu, guru dan orang tua murid di sebuah SMP di Bengkulu Utara dirundung kecemasan atas tindakan puluhan pelajar yang melakukan aksi menyayat diri di bagian tangannya. Sebanyak 52 pelajar di Bengkulu dengan sengaja melukai dirinya sendiri dengan benda tajam karena terpengaruh oleh konten media sosial. Kasus ini pun tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Sementara itu di Tangerang viral di media sosial saat 2 kelompok pelajar melakukan aksi tawuran di Jalan Villa Permata Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil video tersebut, polisi pun langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan para pelajar. Dan dari hasil pemeriksaan kepolisian, tawuran yang dilakukan kedua kelompok pelajar ini hanyalah settingan dan hoax. Menurut pihak kepolisian, selain para pelajar yang diamankan, polisi juga menyita telepon genggam serta sejumlah senjata tajam yang digunakan oleh para pelajar. Dorongan agar pemerintah membatasi akses internet khususnya di media sosial pun menyeruak. Pendidikan karakter terhadap pelajar pun dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga pendidikan, orang tua, dan seluruh lapisan masyarakat. Ya, memiliki akun sosial media atau media sosial ini sudah menjadi hal lumrah ya hari gini atau saat ini. Tapi sayangnya di balik kemudahan untuk terhubung satu dengan sama lain tersebut, sosial media ini menyimpan sisi-sisi negatif sehingga juga membuatnya berbahaya. Seperti apa solusi sehat dalam menggunakan sosial media? Kita akan bahas malam hari ini pemirsa dalam MNC News Prime bersama dengan psikolog anak Lucy Lidiawati Santoso, kemudian pengamat media sosial Enda Nasution, serta redaktur koran Sindo, Andika Hendra Mustaqim. Saya sapa terlebih dahulu Bunda Lucy, Mas Andika, Mas Enda, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
Ya, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, berdialog bersama kami malam hari dalam MNC News Prime. Tapi saya mau ke Mas Andika terlebih dahulu, Mas Andika, karena kita berangkat dari laporan atau katakanlah informasi yang dibeberkan oleh Koran Sindo terkait dengan bahayanya media sosial atau sosial media ini bagi tidak hanya kesehatan psikologis dari anak, tetapi juga keselamatan fisik mereka sendiri. Karena tidak jarang memang konten-konten yang berbau viral ini juga membahayakan yaitu keberadaan mereka gitu. Tidak jarang juga bahkan menimbulkan korban jiwa. Bagaimana Mas Andika? Iya, yang paling populer dari dampak negatif media sosial yang kita analisis itu adalah maraknya perundungan di dunia cyber, terutama di dunia media sosial, hingga akhirnya berdampak kepada kesehatan mental. Tetapi bukan hanya itu saja, yang paling populer dan paling masif terjadi adalah gangguan pada penampilan diri, di mana adanya keinginan generasi muda atau anak-anak muda untuk mengikuti tren-tren tertentu, bukan hanya dari segi penampilan, tetapi dari segi perilaku-perilaku negatif yang dilakukan mungkin oleh selebgram, oleh influencer, dan lain Oh, sebagainya. Hingga ujung-ujungnya itu menjadi gangguan pada konsep diri si generasi muda. Jadi generasi muda itu mengalami gangguan dalam hal konsep diri hingga akhirnya karakternya pun menjadi rusak. Karena ini dalam eh, analisis Koran Sindo dalam media di halaman utamanya itu mengusulkan ataupun mengajukan empat solusi. Yang pertama itu detox media sosial. Detox media sosial itu adalah bagaimana generasi muda ataupun terutama remaja baik di kalangan SD, SMP maupun SMA itu mengurangi penggunaan media sosial secara ketat, baik dalam aturan di sekolah maupun aturan di dalam rumah tangga oleh orang tuanya. Kemudian mendorong anak-anak di usia sekolah untuk aktif pada kegiatan ekstrakurikuler berbasis prestasi. Jadi oke. mengikuti olahraga, mereka mengikuti olahraga, mengikuti kegiatan seni dengan tujuan mereka bisa melepaskan dari media Ketergantungan. sosial. Kemudian yang ketiga itu mendorong anak-anak itu untuk bersosialisasi dengan kawan sejawatnya untuk melakukan pengembangan diri. Mereka bisa bergabung dengan komunitas fotografi, komunitas-komunitas yang bersifat pengembangan diri. Kemudian yang keempat ya, yang kita menawarkan solusi adalah anak muda itu bukan hanya sekedar follower yang hanya mengikut kepada influencer, tapi mereka juga bisa menjadi influencer positif bagi generasinya mereka. Oke, juga jadi tidak hanya bergantung pada keberadaan influencer atau influence seperti apa yang diberikan oleh para idola di media sosial ini, tapi juga tadi ya proses detoksifikasi. Sebisa mungkin kita harus Ya. minimalisir penggunaan media sosial dan juga gawai sehari-harinya. Tapi kalau dari kacamata Anda, Mas Enda, apakah hal tersebut viable gitu? Karena kita mengetahui penggunaan gawai, kemudian juga komunikasi kita di dunia media sosial ini semacam lebih intens begitu dikarenakan ya berangkat dari pandemi COVID-19 dan sampai dengan saat ini kebiasaan tersebut ya belum luntur. Iya betul. Kalau kita bilang tidak ada perubahan sama sekali, saya rasa juga tidak benar ya, karena setiap kali ada sebuah perubahan dalam kehidupan kita yang di-trigger oleh kehadiran sebuah teknologi baru, pasti akan ada perubahan. Saya rasa bukan hanya pada anak-anak, tapi pada kehidupan kita sehari-hari. Ini Mhm. yang terkena dampaknya atau dalam bahasa teknologinya kan sekarang disrupsi ya. Yang terdisrupsi itu Yes. bukan hanya bisnis, bukan hanya perusahaan media, tapi juga sebenarnya hubungan sosial kita juga sedang dalam perubahan sekarang. Mhm. Nah, ini juga belum banyak diteliti ya saya rasa. Jadi secara sosiologi sekarang hampir semua bidang terpengaruh ya, Iya. pendidikan, kesehatan, tapi juga hubungan social relationship di antara kita juga berubah. Hubungan antara anak dan orang tua berubah, hubungan antara anak dan guru berubah, hubungan antara suami istri berubah karena kehadiran yang namanya teknologi digital ini. Jadi kalau kita mau lihat secara keseluruhan, tentu harus lebih banyak lagi pendalaman, penelitian tentang dampak, sejauh apa dampaknya, Mhm. lalu kemudian sejauh apa kita bisa prediksi, lalu kemudian sejauh apa bisa kita antisipasi. Tapi kalau soal anak-anak di bawah umur secara khusus, menurut saya memang perlu ada semacam, kalau saya selalu sebenarnya mensuarakan bahwa memang di kota-kota tertentu yang memang sudah banyak penggunaannya, yang sudah umum, sangat Mhm. umum bahkan, mungkin sudah saatnya masuk dalam kurikulum pendidikan ya, yang Ah, namanya soal safety, soal etika, bagaimana menggunakan teknologi informasi. Kalau dulu saya diajarin cuman gimana caranya menyalakan komputer, mematikan iya. komputer. Kalau sekarang justru bagaimana cara berinteraksi
interaksi lewat teknologi digital itu harus yang diajarkan lebih banyak. Dan mau nggak mau memang guru harus lebih banyak belajar soal psikologi nih kayaknya. Orang tua juga harus lebih banyak lagi belajar soal psikologi anak, Psikologi. terutama yang hubungannya dengan teknologi digital ya saya rasa, Fanny. Oke, baik. Kalau begitu saya masuk ke Bunda Lucy gitu. Memang seperti itu ya. Salah satu kunci supaya kita bisa katakanlah memasukkan influence baik ini supaya ya tadi gitu tahan-tahan diri untuk menggunakan gawai, untuk lebih banyak melihat medsos alih-alih kita berinteraksi dengan sesama di dunia nyata begitu. Harus ada kematangan psikologi terlebih dahulu baik dari orang tua di rumah atau orang-orang di sekitar anak-anak tersebut di rumah dan juga tentunya tenaga pendidik. Ya, kalau kita lihat sebelum pandemi itu ya, ternyata banyak orang tua yang nggak ngasih HP ya ke anak. Nah, kemudian kalau saya lihat dari analisa perilaku, ketika kita sudah mulai memberikan HP ke anak, sudah tidak bisa dibatasi lagi pastinya gitu ya. Mereka akan meniru, mereka akan mengimitasi, mereka akan melakukan modeling. Sementara anak sampai remaja itu kan kapasitas mentalnya itu belum terlalu matang ya, secara emosi, secara kejiwaan. Ditambah mungkin ada shock pattern dari orang tua. Jadi waktu sebelum pandemi itu anaknya nggak pernah dikasih gadget, tiba-tiba harus dikasih gadget itu kayak setelah Menarik nih. pandemi itu banyak laporan dari orang tua yang tiba-tiba anaknya tuh jadi Ketagihan. menarik diri, nggak mau lagi berinteraksi sama orang tua, nggak mau berinteraksi lagi sama orang lain, dan melakukan perilaku-perilaku yang mungkin di luar perkiraan ya, sama seperti sekarang itu di TikTok itu udah banyak banget ya kayak kasus-kasus LGBT udah mulai masuk ke dunia kita gitu Iya, ya. iya, iya. Dan itu anak sama remaja itu dengan mudahnya mengakses itu, dengan mudahnya meniru perilaku itu, dengan mudahnya masuk grup yang disuggest sama sekelompok grup LGBT ini gitu ya. Jadi menurut saya kalau tadi kita meninjau dari ayo dong anak-anak kasih dong kegiatan yang positif, kasih dong kegiatan yang komunitas yang memang membangun mereka. Ternyata nggak semudah itu juga sih. Aha. Mungkin awalnya memang betul banget kalau kita tuh harus bekerja sama dengan sekolah dan orang tua ya. Value-value di rumah itu memang mesti ditingkatkan. Kalau enggak memang bener-bener udah rusak banget mental bangsa ini gitu ya. Mental anak-anak remaja itu rusak banget gitu. Mereka dengan mudah loh melakukan self harm karena dengan melihat oh caranya begini loh. Ya, gampang lagi ya Mereka diakses. iya, terus bunuh diri yang langsung mati itu kayak apa sih? Mereka tuh dengan mudahnya mengakses pengaruh-pengaruh seperti itu gitu ya di sosial media itu udah gampang banget aksesnya. Bahkan sekarang pornografi pun sudah mulai banyak banget ya situs-situs yang udah mulai terbuka lagi gitu. Jadi memang di sini PR banget ya buat kita semua, buat orang tua, buat sekolah ya untuk mulai meningkatkan value kali ya, value bukan karakter building lagi. Ini bicara tentang internal value, apa sih yang perlu ditingkatkan untuk membuat si anak ini jadi anak yang tahu membedakan yang benar mana, yang nggak benar mana, diterapkan dengan budaya Indonesia seperti apa, Oke. diterapkan dengan budaya family seperti apa gitu. Oke, tapi ada yang bikin saya penasaran Bunda Lucy gitu ketika kita bicara mengenai internal value gitu. Karena ada yang pernah mengatakan juga internal value tiap individu dan juga keluarga itu bisa berbeda. Apakah perlu ada tataran khusus gitu atau standarisasi? Terus kemudian kita bicara mengenai subjek dari pengguna media sosial yang apa ya namanya mudah gitu untuk terpesona dengan konten viral gitu anak-anak dan juga remaja. Pendekatannya kan juga berbeda ya gitu antara bagaimana kita bisa mendekati anak dengan remaja. Ya kalau ingat masa remaja dulu sih kayaknya susah gitu kalau dapat advice gitu lebih baik kita rebel. Begitu Bunda Lucy. Iya betul betul. Betul banget sih internal value itu beda-beda ya tiap keluarga ya. Jadi kalau misalnya ada internal value yang memang standar ya, yang perlu diketahui bahwa budaya Indonesia itu bukan beda dengan budaya liberal. Budaya kita itu masih mengutamakan value agama misalnya gitu ya. Tapi anak-anak sekarang tuh
udah nggak suka digurui gitu. Jadi sebenarnya kalau di sisi neurolinguistik itu kita lebih memahami bagaimana si anak itu proses berpikirnya seperti apa gitu. Oke. Kenapa sih, apa sih yang nyaman buat dia. Jadi kebanyakan kalau saya menangani anak-anak seperti itu, saya masuk dulu dari pola pikirnya untuk saya bisa giring dia kembali ke jalan yang benar gitu ya, sesuai dengan value-value yang memang value-value umum lah ya, bukan value-value keluarga gitu. Karena kalau kita bicara value keluarga belum tentu cocok juga sih sama value keluarga yang lain atau ke anaknya sendiri gitu. Baik, baik. Saya ingin konfirmasi sedikit kepada Mas Andika, kalau misalnya dari data yang didapat oleh Koran Sindo sendiri untuk penggunaan atau yang muncul gitu konten-konten di media sosial saat ini, terutama kalau kita kan paling sering mengakses Twitter, Instagram, dan juga TikTok ya kalau dari penelitian Koran Sindo sendiri ya. Apa ya namanya, konten-konten yang paling meresahkan ini bentuknya seperti apa saja, Mas Andika, dan juga biasanya dibuat oleh pengguna konten TikTok usia berapa seperti itu? Iya, Konten kalau apapun sih itu. konten-konten yang paling populer, yang paling membahayakan, terutama justru bersifat kekerasan ya, bersifat berdarah, bersifat perkelahian, dan yang istilahnya menimbulkan adanya korban baik luka ataupun jiwa, itu bukan konten-konten yang cenderung populer di media sosial di banyak negara. Dan konten-konten itu sekarang trennya itu justru bukan hanya atau viralitas itu bukan hanya berdasarkan selebgram ataupun tokoh-tokoh terkenal, tetapi justru lebih ke arah tindakan-tindakan yang lebih menimbulkan dampak nyata atau faktor wow gitu, seperti itu, sehingga itu akan menjadi viral dan akan menjadi menarik perhatian, karena kan basis dari media sosial itu kan adalah popularitas. Jadi ketika sesuatu yang popularitas itu kan diciptakan, dan ciptakan itu sesuatu yang berbeda, dan berbeda itu cenderung ya out of the box, jadi sesuatu yang di luar mainstream. Jadi sesuatu yang bersifat di luar mainstream itu cenderung akan lebih populer, dan hal-hal yang membahayakan itu justru muncul di situ dan akan berdampak buruk kepada terutama anak-anak. Jadi termasuk yang konten waktu itu yang sempat viral ya, challenge viral itu ya Mas Andika? Iya, Remaja-remaja challenge menghadang mulai truk. yang paling populer kan yang seperti menghadang truk gitu kan ya, aksi berani bunuh diri kan istilahnya, itu menghadang truk yang dilakukan oleh banyak anak-anak, hingga akhirnya itu kan juga divideoin, dan akhirnya banyak juga yang ketabrak truk dan meninggal kan. Itu kan anak-anaknya kan tidak populer, dia anak-anak biasa, anak SMP ataupun anak SD, tapi kan itu ditonton oleh jutaan orang hingga menginspirasi banyak orang, termasuk selfie di tempat-tempat yang berbahaya. Itu kan bisa saja dilakukan oleh siapa saja, dan bisa ditiru oleh siapa saja, dan itu hal-hal yang membahayakan. Dan tren-tren itu hampir sama di semua platform media sosial, baik TikTok, Instagram ataupun YouTube gitu ya. Cenderungnya YouTube sama, hanya berbasis pada usia aja yang lebih akan memilih cenderung mana. Ketika anak muda mungkin akan cenderung memilih Instagram, orang tua cenderung memilih Facebook gitu. Oke. Seperti itu. Kalau segmentasi dua lainnya, Mas Andika mungkin bisa dibeberkan atau dielaborasi sedikit gitu. Kalau Twitter ini lebih populer di kalangan mana, Instagram di kalangan mana, TikTok di kalangan mana, dan juga YouTube seperti itu? Kalau yang populer secara umum itu dari hasil kajian mendalam Koran Sindo, itu yang paling populer itu memang YouTube ya. YouTube itu diakses oleh semua kalangan, semua generasi. Cuma kalau untuk anak-anak di level usia di bawah 18 tahun itu adalah cenderung menggunakan TikTok, karena di TikTok itu bukan hanya sekedar gambar, sekedar video, tetapi di situ ada teks berjalan ya, teks berjalan yang akan memberikan pemahaman lebih mendalam. Kalau Instagram itu cenderung untuk generasi Gen Z yang di atas 18 tahun hingga 30 tahunan, di mana umumnya Instagram itu diakses oleh kaum hawa ya, anak-anak perempuan untuk mengikuti tren-tren yang bersifat mode. Kalau Twitter itu lebih cenderung ke generasi muda yang mahasiswa, yang mereka intelektual istilahnya, yang lebih memahami ke arah lebih suka berretorika dengan kata-kata dibandingkan dengan tampilan video.
Ada gayanya seperti itu. masing-masing ya. Ya ada Jadi gaya-gayanya masing. oke, Betul. tiap individu punya karakteristik, kemudian tinggal memilih platform seperti apa yang sesuai dengan karakter mereka. Nah, tapi semuanya bermuara kepada satu gitu, viralitas gitu, sesuatu yang viral. Nah, Mas Enda, Anda dulu pernah mengatakan hal ini gitu. Jadi semuanya bermuara karena ingin viral, karena butuh sebuah afirmasi, maka ya sudahlah gitu, menafikan apa-apa saja yang lebih krusial gitu. Jiwa, kemudian juga ya apa sih namanya, branding mereka sendiri seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya? Apa ya namanya, seurgent apa atau sepenting apa sih untuk viral tersebut di kalangan para pengguna media sosial ini? Tergantung pengguna media sosial yang mana ya. Oke, Nah, beda-beda ya. viral ini kan juga sebenarnya kalau dilakukan dengan cara yang benar ya, misalnya kita punya penemuan baru gitu ya, atau kita punya sebuah ide Prestasi. baru, itu pun bisa viral gitu. Nah, cuman yang salah adalah seringkali mencoba mendapatkan eh, apa namanya konten yang viral tapi dengan cara yang mudah gitu atau cara yang malas ya kalau menurut saya gitu. Misalnya sebagai contoh juga banyak yang melakukan konten pranking misalnya gitu ya, prank atau ngerjain orang, terus orang suka ketawa, terus jadinya viral. Nah, itu juga kan cara mudah, nggak Ya. usah terlalu berpikir terlalu panjang, tapi kemudian bisa jadi viral. Tapi kalau kita tahu sendiri, ada banyak kok berita maupun konten viral lain. Peneliti Indonesia yang ada di luar negeri, misalnya yang ikut memiliki paten terhadap antivirus COVID, misalnya itu juga Yes. viral gitu ya. Atau mereka yang lulus menjadi ketua BEM di Stanford atau di mana juga itu juga viral. Tapi jadi kalau menurut saya viral lah dengan prestasi gitu, viral lah dengan karya, viral lah dengan sesuatu yang positif. Hmm. Jangan kemudian viral tapi dengan sekedar melakukan challenge mandi lumpur misalnya gitu ya. Atau Nah, mandi tapi air kalau dingin. dari tadi pertanyaannya kenapa mau orang melakukan itu ya, segala sesuatu yang kita lakukan karena pasti ada insentifnya gitu. Entah itu Ah, insentifnya secara internal ya, merasa kemudian jadi populer, jadi lebih dari yang lain, dari peers-nya misalnya gitu, atau insentif dari luar memang mendapatkan pemasukan, diundang ke media, jadi bintang tamu di berbagai TV misalnya, itu juga sebuah insentif juga gitu. Jadi ketika insentifnya itu dihilangkan, apalagi misalnya katakanlah ketika disinsentifnya ya, risknya lebih besar daripada insentifnya, maka tentu itu tidak dilakukan. Nah, cuma memang balik lagi tadi, kalau di usia teenager kan eh, analisa profit and loss-nya itu kan belum 100% komplit ya. Jadi kadang-kadang nggak benar-benar ngerti bahwa oh ya betul apa kerugiannya bisa lebih banyak daripada keuntungannya gitu. Jadi hal-hal tersebut masih dilakukan gitu. Jadi itu yang mungkin kata hmm. kuncinya menurut saya literasi digital ya. Jangan sampai kemudian eh, nggak ngerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, etikanya bagaimana, peraturan apa yang mengikat kita sebagai seorang pengguna media sosial, dan apalagi kemudian bisa juga berhadapan dengan hukum gitu. Jadi itu Oke. juga yang mungkin perlu dicermati oleh eh, pengguna. Nah, dalam hal anak-anak atau remaja, mungkin orang tuanya juga harus bisa memberikan pengertian pada anaknya gitu. Oke, tapi bicara mengenai tadi ya, untuk pikir-pikir, kemudian kita menimbang-nimbang konten mana yang baik untuk kita share gitu, kita bagikan di media sosial, itu kan juga butuh sebuah literasi digital ya Mas Enda. Kita tahu Ya. literasi digital di Indonesia sendiri bisa dikatakan masih di bawah standarnya. Tapi kita akan gali hal tersebut di segmen berikut ya. Mas Enda, Mas Andika dan juga Bunda Lucy, MNC News Prime akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.